Mengenal TNI AL, Panglima TNI orientasi ke Koarmada II. Surabaya, Cokronews.com mengabarkan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melaksanakan orientasi dengan mengunjungi markas Komando Armada II di kawasan Perak, Surabaya pada Sabtu tanggal 4 Desember tahun 2021. Panglima TNI dalam kunjungan ini didampingi oleh Ketua Dharma Pertiwi, Ibu Heti Andika Perkasa. Setibanya di Lounge Majapahit Koarmada II, Panglima TNI disambut langsung oleh Kepala Staf TNI AL Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, SEMM, dan juga Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vero Yudo Margono. Dan Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, SHMAP, Mter, Han, beserta Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Nyonya Dewi Iwan Isnurwanto. Sebagai simbol penghormatan menyambut kedatangan, Panglima TNI mendapatkan pengalungan bunga dan pemberian hand bucket oleh perwakilan TK Hang Tuah Surabaya. Dilanjutkan dengan acara coffee break yang diiringi pemutaran video filler dan instrumen TNI AL Koarmada II. Dalam sambutannya, Pangkoarmada II mengungkapkan bahwa Koarmada II memiliki keyakinan, melalui kunjungan kerja Panglima TNI ini akan memberikan pengaruh positif bagi kemajuan Koarmada II. Seiring perkembangan kebutuhan dan tantangan tugas yang semakin kompleks serta tumbuhnya keinginan untuk mereformasi organisasi dan birokrasi secara bertahap, kita telah meningkatkan kesiapan dalam perencanaan validasi organisasi yang telah ditetapkan oleh TNI Angkatan Laut termasuk dalam pembinaan alutsista di jajaran Koarmada II. Sebagai salah satu Kotama TNI AL yang memiliki peran penting sebagai Kotama operasional dan pembinaan, lanjut Pangkoarmada II menambahkan. Selesai melaksanakan sambutan dan ramah di Lounge Majapahit, Panglima TNI didampingi Bapak Kasal dan Pangkoarmada II berkesempatan mengunjungi beberapa tempat di Koarmada II, yakni Patung Monjaya, kemudian KRI Bima Suci, dan terakhir menuju Sarang Hiu Satuan Kapal Selam Satsel Koarmada II. KRI Arda Dedali 404 menjadi target orientasi Panglima TNI, di mana orang nomor 1 di tubuh TNI ini bersama Nyonya Heti Andika Perkasa menyempatkan diri masuk ke kapal selam yang diresmikan pada tahun 2018 tersebut. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini, saya mendapatkan kehormatan untuk melakukan orientasi di Komando Armada II dari Angkatan Laut. Jadi memang sengaja saya akan mulai orientasi, mulai mengenali Kotama atau Komando Utama Operasional, sehingga saya akan lebih tahu tentang kemampuan, batas kemampuan maupun tugas-tugas yang bisa dilakukan. Dan saya bangga dengan semua yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Laut, karena memang sudah sangat bagus dalam arti kemampuan anggaran yang diberikan itu benar-benar berusaha digunakan semaksimalnya. Itulah kira-kira dari saya. Monggo, saya yakin banyak sekali pertanyaan ini. Kalau ada pengadaan lagi ke alutsista aja berarti? Angkatan Laut terutama. Iya. Kalau pengadaan alutsista, ini kan kita sedang dalam periode pengadaan tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan kita sudah masuk ke sebetulnya tahun pertama, tahun 2021 ini. Masih banyak lagi yang belum terrealisasi, yang sumber anggarannya bisa berasal dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, tapi itu semua kan dikelola dan di-manage langsung oleh Kementerian Pertahanan. Saya yakin Angkatan Laut sudah menyerahkan proposalnya sejak tahun 2019, saya yakin itu ya. Sehingga sekarang ini mulai tahap pelaksanaan dari pengadaan itu. Kapal selam, saya berkesempatan melihat salah satu dari 3 kapal selam yang baru. KRI Arda Dedali ini, semuanya 3 ini kan pengadaan tahun 2018. Jadi memang sangat unik dan inilah
tantangan tugas bagi TNI Angkatan Laut khususnya untuk mengawaki KRI yang sudah dimiliki ini sedemikian rupa sehingga bisa optimum dalam setiap pelaksanaan tugas. Apa program ke depan untuk lebih memajukan TNI Angkatan Laut mungkin apa saja yang akan dilakukan sama kerjasama terhadap negara perbatasan untuk memperkuat TNI sendiri? Kalau soal memperkuat dalam hal pembangunan kekuatan itu kan Kementerian Pertahanan Mas ya. Jadi tidak mungkin lepas dari apa yang sudah diusulkan oleh TNI Angkatan Laut, karena sebagai pembina kekuatan mereka pasti akan lebih tahu. TNI Angkatan Laut lebih tahu apa yang dibutuhkan dihadapkan pada anggaran yang bisa diberikan oleh pemerintah pada periode pengadaan 5 tahun ini. Nah, tapi dalam hal penggunaan kekuatan, inilah makanya saya datang ke sini dalam rangka mempelajari apa yang sudah dilakukan, apa kendala, hambatan, sehingga saya berharap dari hasil evaluasi itu kita bisa mendesain pola operasi maupun cara kita beroperasi yang baik sehingga lebih efektif. Gitu aja? Iya, boleh. Izin terkait penembakan anggota TNI yang di Papua, update sampai saat ini seperti apa dan nanti tindakannya ke depan seperti apa? Iya, jadi memang kami sangat menyesalkan karena anggota kami yang bertugas di pos Koramil Sulu-Sulu itu memang sedang beraktivitas normal, tetapi mungkin memang sudah direncanakan sesuatu setup ataupun tindakan yang kemudian sampai dengan merenggut nyawa, melukai dan merenggut nyawa salah satu. Ini memang sangat kami sesalkan. Karena apa? Karena apapun alasannya dan tujuan di Indonesia ini kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kami, walaupun kami sebagai militer, tapi kan kami di sana bukan dalam konteks misalnya melakukan apa, beraktivitas normal, bahkan sedang beraktivitas yang memang hari-hari dilakukan oleh semua orang, mengambil air. Nah, jadi itulah yang kami sesalkan. Karena apa? Karena tindakan-tindakan yang melecehkan nilai-nilai kemanusiaan itu tidak boleh ada dan tidak boleh terjadi di Indonesia. Kami pun sebagai aparat keamanan pun akan berusaha keras untuk menggunakan hukum, sistem hukum nasional dalam menghadapi segala bentuk tindakan. Karena apa? Karena memang kita negara hukum dan kita harus menjunjung tinggi mekanisme hukum dalam penyelesaian apapun semaksimal mungkin. Tapi saya sudah menandatangani kenaikan pangkat luar biasa almarhum Sersang II Putra yang berasal dari Aceh, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Sersang I Anumerta, dan korban sudah dievakuasi. Kemudian sore ini akan diterbangkan dan kemudian langsung akan dikirim untuk pemakaman di Simeru. Jadi almarhum Sersang I Anumerta Putra ini berasal dari Pulau Simeru di Aceh. Jadi yang bersangkutan pun akan dimakamkan secara militer di sana. Itu update terakhir. Gitu ya. Ini kan Semeru sekarang lagi erupsi.
mungkin untuk kesiapsiagaan dari anggota TNI untuk membantu di sana gimana? Jadi untuk sektor ini kan sebetulnya lead sektornya adalah BNPB. Kami tidak mau mengambil alih tugas pokok dan fungsi BNPB, tapi intinya kami sudah siap. Kami sudah siap dan sudah siap dalam arti setiap satuan teritorial, Kodim, Korem, Kodam itu memang sudah terbiasa untuk memberikan bantuan. Dalam hal bantuan-bantuan yang tidak bisa disiapkan misalnya oleh Kodam atau Kotama yang ada di Jawa Timur, kita akan bisa dan kita sudah sering melakukan itu, memberikan dukungan dari pusat supaya lebih bisa tertangani penanganan bencana di daerah. Itu aja? Nggak ada lagi? Ya, terima kasih.